Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan mempelajari sebuah kurva, ya, mempelajari perilaku sebuah kurva. Baik, kita akan belajar menggambarkan sebuah kurva dan kurvanya pangkat 3 atau kubik, pangkat di mana atau fungsi ini tidak terlalu rumit, tidak terlalu sederhana juga, ya. Dan juga bisa menggambarkan aplikasi kalkulus, mengidentifikasi daerah di mana grafik itu menurun, mengidentifikasi di mana grafik itu sedang naik, lalu titik puncak relatif, maksimum relatif, dan minimum relatif. Ya, itu yang akan kita pelajari. Fungsi yang akan kita coba eksplorasi adalah fx sama dengan 2 fx sama dengan 2x pangkat 3, kemudian ditambah dengan 3x pangkat 2 minus 36x, gitu kan. Kita akan menggambarkan kurva ini, atau gambarkan kurva ini. Gambarkan kurva fx. Maka untuk menggambarkan kurva fx itu, satu, kita harus mengidentifikasi fx berpotongan dengan sumbu x. Kemudian fx berpotongan dengan sumbu y. Kemudian ketiga adalah daerah kurva di mana fx itu adalah naik atau turun. Kemudian keempat adalah titik relatif puncak. Ini ada dua, ada maksimum, ada minimum, gitu ya. Nah, di antara empat ini saya akan tonjolkan lebih dulu mengidentifikasi daerah kurva naik dan daerah kurva turun dan titik puncak. Suatu kurva itu naik, itu artinya bahwa turunan pertamanya itu adalah positif. Suatu kurva itu disebut turun, itu artinya bahwa turunan pertamanya adalah negatif. Ya, ini kita bisa buktikan ketika kita belajar makna turunan. Jadi kita simpulkan saja atau bikin patokan saja bahwa kalau kurva naik itu artinya fx-nya adalah positif. Kalau misalkan turun, maka turun pertamanya adalah negatif. Titik puncak, ya, titik puncak itu ada dua, ada maksimum dan minimum. Ini syaratnya itu f aksennya adalah 0, ya. F aksen 0. Mengapa 0? Kita lihat misalkan suatu puncak, ya, misalkan puncak ini. Ini adalah puncaknya, gitu kan. Jadi kalau di sini garis singgungnya naik kan, positif dia itu. Sedangkan di sini garis singgung itu negatif kan. Tapi ketika di puncak, ini garis ininya, puncaknya itu adalah datar dengan sumbu x, gitu kan. Si titik puncaknya ini. Dan itu gedenya adalah 0, gitu kan. Tangus alfanya itu 0. Jadi, kita akan mengidentifikasi titik puncak itu, syarat pertama adalah turunan pertamanya 0. Setelah itu baru diidentifikasi turunan kedua. Ya. Kalau dia negatif, itu artinya maksimum secara relatif. Kalau turunan keduanya positif, itu artinya minimum secara
negatif. Nah, ini ketentuan ini akan kita pakai untuk mengidentifikasi fungsi tadi. Jadi mesti diingat itu adalah satu, kurva naik itu turunannya positif. Ya, dua, kurva turun itu turunnya pertamanya negatif. Tiga, titik puncak itu syaratnya adalah turun pertamanya adalah 0. Jadi itu untuk mengidentifikasi kapan dia maksimum, kapan minimum, maka lakukan turunan kedua. Ya, cek X-nya begitu. Kalau dia negatif, maka dia itu adalah maksimum. Kalau dia positif, maka dia itu adalah minimum. Ya, itu ketentuannya dari ilmu kalkulus. Mari kita coba eksekusi. Jadi tadi fx-nya itu yang akan kita coba explore adalah 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 minus 36x, ya, kapan dia turun. Maka lakukan turunan pertama. Ya, untuk mengisi kapan dia turun, kapan dia naik, ya. Oke, udah gitu turunkan. Ini angka 3 turun ke bawah, ketemu dengan 2, kalikan, berarti 3 kali 2, 6. X pangkat 2, kemudian tambah, ketemu 2, turunkan, ketemu 3, kalikan. 2 kali 3 adalah 6, X pangkat 1 saja, kemudian 36. Ya. Udah gitu, kita akan coba identifikasi dia naik. Ya. Oke, kita naikin, kita bikin positif. 6x pangkat 2 tambah 6x min 36, itu kita bikin positif supaya daerah yang didapat adalah daerah naik. Dibagi 6 semua. Jadi x kuadrat tambah x min 6, gitu kan, positif, gitu kan. Nah, kita coba tebak begitu, ya. Ini min 6 adalah suatu perkalian, jadi kita isi di sini berapa. Kalau dikalikan menjadi min 6. Kemudian kalau dijumlahkan, itu menjadi positif 1. Bisa kita duga ini isinya adalah positif 3 minus 2. Ya kan? Kalau dijumlahkan 1 cocok. Kalikan min 2 cocok. Min 6 cocok. Sehingga ini kita uraikan menjadi ini. Kita uraikan menjadi X tambah 3 kali X minus 2. Dan itu harus positif. Gitu kan? Oke? Sehingga bisa kita identifikasi bahwa kita bikin garis bilangan, ya. Harga 0 dari sini berapa? Ya kita bikin 0. X tambah 3 kita bikin 0. Ternyata X-nya adalah min 3. Jadi kalau ini 0, 1, 2, 3. Nah, ini 3, min 3. Gitu kan. Kemudian ya, berikutnya, identifikasi ini berapakah harga 0-nya. Ya kita buat min 2, X min adalah 0, X ini sama dengan 2. Gitu kan. X sama 2, berarti 0, 1, 2. Nah, ini 2. Ini batasannya. Kapan dia positif? Kita identifikasi daerahnya. Misalkan X-nya mau yang mana, ya, kita lakukan. Misalkan dari sini. X besar 2. Misalkan angka 3 atau angka 10. 10, ya. Dari sini. 10 tambah 3, 2, 13, positif. 10 kurang 2, 8, positif. Kalikan. Nggak perlu isinya, tapi positif negatifnya. Positif kali positif, positif. Berarti ya, di sini positif, ya. Di sini positif. Kemudian ini juga lewat satu garis, ini 2, waktu harga 0-nya, ini negatif, lalu ini adalah harga 0-nya, satu garis, positif. Sehingga dia itu akan naik sebelum 3 dan setelah 2, lalu turunnya di min 3 sama min 2. 1, ya. Jadi diingat-ingat bahwa grafik ini naik X kurang dari min 3 atau X besar dari 2, itu gambarnya naik.
Dan dipastikan bahwa turun itu antara min 3 sama dengan 2. Ya. Itu mengidentifikasi kurva naik, kurva turun. Sekarang titik puncak. Titik puncak itu syarat pertama adalah turunan pertamanya adalah 0 gitu kan. Jadi udah kita dapatkan bahwa F aksen itu adalah X min X tambah 3 kali X min 2 gitu kan. Tadi sebelumnya ya, udah dapat kan. Berarti yang bikin 0 itu adalah min 3, ya kan, min 0 juga sama tambah 2 gitu kan. Nah, ini min 3 dan min 2 kandidat titik puncak. Entah maksimum atau minimum, kita harus tahu turunan pertamanya, ya, turunan keduanya. Tadi disampaikan bahwa turunan pertama dari fx itu adalah 6x pangkat 2 tambah 6x minus 36 gitu kan. Oke, jadi kita masukkan min 3. Berapa? Bikin turunan kedua dulu. Ya, turunan kedua berarti 2 turun ke bawah ketemu 12. Jadi 12x tambah 6. Kita coba min 3. Ternyata ini 12 kali 3 tambah min 36 tambah 6 min 30. Ternyata min. Berarti ini adalah titik maksimum. Kita coba yang positif 2. 2 sekali 2 tambah 6. 24 tambah 6, 30. Positif. Berarti min 2 adalah titik minimum. Gitu kan? Oke, sekarang pasangannya berapa? Karena baru min 3 adalah titik maksimum, positif 2 titik minimum, tapi baru titik X ya. Untuk mengetahui pasangannya, berarti kita kembalikan lagi ke fungsi semula. Ke fungsi semula, bukan ke awal. Ke turun di fungsi semula. Itu fx. Fx itu adalah 2x pangkat 3, kemudian tambah 3x pangkat 2, minus 6x. Ya. Masukkan min 3. Masukkan min 3 ini 2 kali min 3 pangkat 2 tambah 3 kali min 3 kuadrat tambah atau minus 36 min 3. Nah, ini kalau dihitung ya, min 27 kali 2 min 54 tambah 37 min 27 min 27 tambah 36 kali 3. Jadi 36 kali 3 18 1 9 108 kurangi 27 181 ya, positif. Berarti 81. Jadi titik itu adalah min 3,81 adalah max. Sekarang kalau F-nya min 2 berapa? Berarti masukin dulu. 2 kali min 3 pangkat 3 tambah 3 min 2 pangkat 2 ini bukan min 3, min 2. Tambah 2 ya. Ini tambah 2. Tambah 2. Kan ininya 2 kan. 2. Kita tambah 2, kemudian tambah minus 36 kali 2. Nah, ini harganya berapa? Harganya adalah 64 ya. Harganya adalah minus 64. Minus 64. Jadi titiknya itu adalah yang satu adalah 3,81 min 3,1 maksimum dan 2,4 adalah minimum gitu ya. Oke. Kemudian
Kita kembali ke teorinya lagi. Kurva itu satu, fx berpotongan dengan sumbu x, 2, fx berpotongan dengan sumbu y, 3, daerah grafik kurva, keempat, titik puncak gitu kan. Nah ini baru ini kita udah dapat bahwa min 3 ke kiri itu adalah naik, 2 ke kanan itu adalah naik, di antara mereka adalah turun. Kemudian puncaknya ada di min 3,81 itu adalah maksimum, dan 2,64 itu adalah di minimum, gitu kan? Sekarang kita ingin tahu berapa perpotongan dengan sumbu x, sumbu y. Yang paling gampang adalah sumbu y. Sumbu y itu identik dengan x dengan 0, ya. Karena fx-nya adalah 2x pangkat 3 tambah 6, 3x pangkat 2 min 36. Kalau 0, ya 0, 2 pangkat 0 pangkat 3, 30 pangkat 2, min 36 kali 0, gitu kan, ya 0 jawabannya kan. Jadi dengan sumbu X hasilnya adalah di 0,0. Untuk sumbu X itu identik dengan Y-nya adalah 0, gitu kan. Jadi sekarang 2X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 min 36X itu dibikin 0 karena Y-nya adalah 0, ya. Kemudian ini ada X, ada X, ada X, X pangkat 3, X pangkat 2, ini X, X-nya bisa ke depan menjadi 2X pangkat 2 tambah 3X min 36 sama dengan 0, gitu kan. Oke. Ini min 36 kemudian dikali 2 min 72, min 72 min 72 dikalikan jumlahnya adalah positif 3, ya. 72 itu 9 kali 8, ya. 9 kali 8. Ya kan? Nggak 2, gitu kan. Oke, jadi tebak-tebakan agak sulit. Langsung kita pakai rumus ABC, ya. X12 adalah min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, per 2A. Ini adalah minus 3 plus minus akar B kuadrat 9 min 4 kali 2 kali C min 36. Min kali min positif, ya. Positif. Per 2A. Per 2 kali 2, 4. Nah, jadi kita hitung yang dalam akar 9 tambah 4 kali 2 kali 36, gitu kan. Ini sudah dihitung. Ini dekat-dekat 17 kuadrat, ya. Dekat-dekat kuadrat, sehingga X12 min 3 plus minus 17 bagi 4. X1-nya adalah 3 tambah 17, 14 per 4, 7 per 2, ya, ini 3,5, ya. Minus, ya, positif 3 per 2. Kemudian yang minusnya adalah X2 min 3 tambah min 17 min 20 min 5. Jadi titik potongnya adalah di min 3 min 5, 3,5 dan 0, ya. Oke, kita gambarkan sekarang. Kita gambarkan. Kita ini adalah sumbu X, sumbu Y. Perpotongan dengan sumbu Y berada di sini. Kemudian puncaknya adalah min 3,85. Ini 1, 2, 3, 4,
5 gitu kan. Min 3-nya 1, 2, 3. Puncaknya di misalkan 85 ya. Kemudian 0, kemudian saat ininya di 2, ini misalkan di sini, di 64, ini adalah min 3,85, yang ini adalah 2,64 ya. Perpotongan dengan sumbu X di positif 3,5, ini 2, ini 3, di sekitar ini ya, sekitar ini. Kemudian min 5, min 4, nah di sini gitu kan. Oke, sehingga gambarnya itu adalah naik gitu kan. Udah kita turun sampai ini naik lagi. Nah, gitu ya. Ini adalah fx 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 min 36x. Ya. Seperti itu gambarnya ya. Jadi kalau kita mau resemukan bagaimana menggambarkan sebuah kurva, ya kurva fx atau apapun, satu adalah identifikasi titik potong dengan sumbu x. Caranya adalah bikinlah dia y-nya 0. 2, titik potong dengan sumbu y. Itu caranya x sama dengan 0. Yang ketiga, identifikasi daerah naik dan turun. Yang keempat, identifikasi titik puncak, gitu ya. Oke, titik puncak itu ada 2, naik positif negatif. Kemudian yang perlu diingat adalah daerah turun itu diidentifikasi dengan cara turunannya dibikin positif kalau naik, negatif kalau turun, gitu kan. Dan kalau titik puncak, syarat pertamanya adalah fx adalah 0, lalu turunan keduanya ya itu setelah dapat x0, setelah mendapatkan x yang harganya 0 di turun pertama, x itu dipakai untuk ngecek turunan kedua. Kalau hasilnya negatif, maka x yang tadi itu adalah titik relatif maksimum. Kalau dia positif, maka titik yang dapat itu adalah titik relatif minimum, gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Demikian kita membahas tentang kurva. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.